Selamat datang di video yang ketiga dari Pusat Inovasi Pembelajaran. Kita masih berdiskusi tentang fitur workshop yang digunakan untuk assessment atau peer assessment. Nah, pada video ini kita akan membahas fase keempat, yaitu melakukan grading evaluasi, melakukan kalkulasi perhitungan nilai submission dan nilai assessment yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, berbeda dengan fase kedua, ketiga, yaitu dari submission ke assessment yang dilakukan perpindahannya secara otomatis sesuai dengan jadwal availability pada fase setup, maka perpindahan assessment fase ke grading evaluation fase ini tidak dilakukan dengan otomatis, tapi harus dilakukan manual oleh dosennya. Nah, untuk dapat pindah ke fase keempat, jadi kita harus mengklik switch to the next phase pada bagian paling bawah di fase ketiga ini. Dan dikonfirmasi continue. Ya, sekarang kita sudah berada di fase keempat. Nah, apa yang harus dilakukan di fase keempat ini adalah melakukan kalkulasi. Nah, coba kita lihat di bagian bawahnya ada grading evaluation method. Nah, grading evaluation method ini dilakukan dengan membandingkan dengan best assessment, dengan assessment yang terbaik. Nah, bagaimana yang terbaik? Ya, dia mencari nilai rata-ratanya. Ya, yang mana yang paling banyak rata-ratanya itu yang akan digunakan dalam sebagai pembanding. Nah, kalau kita lihat di bagian grading evaluation setting, nah ini pembandingannya bagaimana? Apakah ketat atau longgar? Nah, ini akan mempengaruhi nanti dari nilai kinerja assessment yang diberikan ke mahasiswa. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ingin mengubahnya tidak apa-apa, kita biarkan saja dia fair. Nah, karena saya sudah sempat menghitung ya, mengkalkulit, maka ada tulisan recalculate. Karena Bapak Ibu mungkin baru pertama, silahkan diklik saja calculate grades-nya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengganti-ganti setelah dihitung, masih dirasa terlalu ketat teknik penilaiannya sehingga nilainya tidak terlalu baik, maka Bapak Ibu bisa mengubahnya menjadi yang lebih longgar lagi, apa fair atau lax ya. Jadi saya buat fair saja, saya sudah hitung tadi dan saya mendapatkan data seperti ini. Nah, ini karena ada banyak datanya, saya coba geser sedikit ke kanan. Sekarang kita lihat bahwa ini ada mahasiswa ya. Mahasiswa ini mendapatkan nilai submissionnya itu 54 dari maksimal 70. Ya kan, kalau tadi Anda ingat di video kita yang pertama, kita membagi submission 70% atau 70 dan assessmentnya 30. Nah, ini pada submission dia dapatnya 54 dari 70 maksimal yang bisa didapatkan. Di mana dapat 54? Nah, 54 tentu didapatkan dari nilai yang diberikan oleh rekannya yang lain. Nah, rekan yang lain memberikan 56, 56, 51, 51 dan seterusnya. Dan kalau ini kita rata-ratakan itu ketemu angka 54. Nah, bagaimana dengan nilai yang diberikan yang akan mempengaruhi nilai dari assessmentnya, nilai kinerja dalam menilai rekan sejawatnya. Nah, itu bisa kita lihat di bagian kanannya. Nilai yang diberikan untuk temannya ada seperti ini. Jadi 56, 61, 56 dan seterusnya. Nah, kalau kita akumulasikan, sistem ini menghitung secara otomatis dengan mengklik calculate tadi. Dengan maksimal 30 kita dapatkan angka seperti ini. 30, 27, 28, 30 dan seterusnya ya. Dan kalau dirata-ratakan nilai ini yang di huruf tebal ini atau grades given ini akan mendapatkan angka 29. Kembali lagi, angka-angka ini Bapak Ibu tidak harus hitung secara manual karena sudah dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi
jadi sangat mudah sekali ya. Nah, kalau sudah selesai, maka coba kita lihat dari sisi mahasiswanya. Bagaimana mahasiswa melihat nilai pada tahap keempat ini. Nah, seperti biasa, mahasiswanya akan masuk ke dalam aktivitas tersebut, yang mana namanya adalah UTS. Dia akan masuk ke sini, kemudian dia akan bisa melihat, ya ini adalah teman-teman yang direview, ya. Kemudian bagaimana dengan nilainya? Nah, di sini ada tulisan please wait until the assessment are evaluated. Jadi artinya memang belum selesai dihitung oleh dosen. Ya, berarti kita harus lakukan dulu penyimpanan. Jadi belum disimpan. Ya, bagaimana cara menyimpannya? Tentu saja penyimpanannya tadi kita sudah calculate tapi belum disimpan, baru kita bisa simpan kalau kita sudah berada di fase yang terakhir. Untuk itu, mari kita pindahkan fasenya ke fase terakhir atau fase penutupan. Switch next phase. Continue. Kemudian dari sisi mahasiswa kita lihat seperti ini, bisa di-refresh. Nah, sekarang karena tadi belum dialihkan ke fase close, jadi dia tidak bisa lihat. Sekarang ketika sudah close, maka akan ada dua buah nilai yang terlihat. Nilai submission 56,78 dan nilai assessment 29,58. Nah, dua buah nilai ini akan otomatis masuk ke dalam rekap nilai yang bersangkutan dari mahasiswa tersebut. Dia jadi akan muncul dua, walaupun nanti di akhir ketika kita merekap, kita akan jadikan ini sebagai satu aktivitas untuk skala 100. Nah, kalau kita lihat bagaimana caranya mahasiswa itu melihat feedback yang diberikan oleh rekannya. Nah, misal seperti itu, maka dia harus masuk ke dalam tugasnya tersebut. Di sini ada your submission, ini adalah tugas yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut, dan ini adalah tugas-tugas yang direview, ya, tugas-tugas temannya yang direview. Nah, kalau dia ingin melihat komentar dari rekan-rekannya, maka dia bisa masuk ke dalam judul tugas tersebut dan dia bisa melihat nilai yang dia dapatkan. Nah, ini adalah self assessment ya. Jadi dia dapatkan nilai 61 dari 70. Itu adalah self assessmentnya dari dia sendiri. Dan ini adalah assessment dari temannya. Nah, tidak ada NIM atau identitas dari reviewer yang memberikan nilai 47 dari 70 ini. Ya, itu yang saya bilang tadi sebagai anonymous ya. Kemudian komentarnya pun ada di bagian bawahnya. Jadi mahasiswa tersebut bisa melihat penilaian dari setiap reviewer, namun tidak bisa melihat identitasnya. Termasuk juga dia bisa melihat feedback yang diberikan oleh reviewer tersebut ya. Oke, jadi seperti itu yang bisa dilakukan di bagian terakhir dari aktivitas workshop. Dan kita sudah berada di fase close, yang artinya mahasiswa bisa melihat conclusion yang kita tuliskan di fase pertama dan bisa melihat dua buah nilai submission dan nilai assessment. Demikian Bapak Ibu para penggiat PJJ, ini adalah contoh dari aktivitas assessment dalam bentuk peer assessment atau self assessment. Sampai ketemu lagi di video pelatihan berikutnya. Selamat mencoba.